Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri. Ayo berdiri kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Kita mau melangkah bersama Tuhan Yesus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dari awal
berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kalau sebentar kami mau duduk diam dengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan supaya kami bisa mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin bersama Yesus pasti luar biasa, ya kan? Iya dong kak. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kakak ajak kita sama-sama berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes. Nah kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Siapa yang di sini bisa mendengar? Semuanya bisa? Iya dong kak, kan aku punya telinga. Nih kak, ada 1, 2, ya jelas-jelas aku bisa mendengar. Iya, oke. Tapi sekarang kakak mau tanya lagi ya. Siapa yang di sini pernah mendengar suara Tuhan? Ada yang pernah? Boleh angkat tangannya? Wah kakak lihat nih, ada yang pernah, ada yang belum. Oke deh, kalau gitu sekarang kakak mau cerita tentang seorang yang pernah mendengarkan suara Tuhan. Kok bisa kak? Iya, makanya dengerin cerita kakak baik-baik ya. Pada waktu itu bangsa Israel melakukan banyak sekali kejahatan. Kira-kira Tuhan lihatnya senang atau sedih ya? Pasti Tuhan sedih ya kalau lihat anak-anaknya berbuat dosa. Iya adik-adik, makanya pada waktu itu Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang-orang Filistin selama 40 tahun. Wah lama juga ya kak. Iya, tapi gak sampai di situ adik-adik. Karena Tuhan juga sudah punya rencana untuk menyelamatkan mereka. Wah rencananya apa tuh kak? Nah pada waktu itu adik-adik ada seorang yang bernama Manoah. Manoah ini seorang laki-laki dan dia mempunyai seorang istri. Tapi adik-adik kasihan istrinya Manoah ini mandul. Mandul tuh apa kak? Mandul itu tidak bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Oh gitu, jadi gak bisa punya anak ya kak? Iya, gak bisa punya anak. Tapi tahu gak adik-adik, pada waktu itu istrinya Manoah ini mungkin lagi cuci piring. Atau mungkin lagi nyapu, gak tahu ya lagi ngapain. Tapi tiba-tiba seorang malaikat Tuhan datang menghampiri istrinya Manoah ini. Sampai membuat istrinya Manoah ini kaget. Tahu gak adik-adik apa yang dikatakan sama malaikat Tuhan ini? Malaikat Tuhan ini berkata kepada istrinya Manoah, "Hai engkau istri Manoah, memang engkau mandul, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan anak ini tidak akan kena pisau cukur kepalanya. Karena anak ini akan menjadi seorang nazir Allah seumur hidupnya." Keren banget ya adik-adik ya. Ada yang tahu nggak di sini nazir Allah itu apa? Kakak kasih tahu ya, nazir Allah adalah seorang yang dikhususkan buat Tuhan. Harus hidup kudus, harus jaga hidupnya sesuai perkataan Tuhan. Jadi semua yang Tuhan katakan harus dilakukan sama anaknya ini nanti. Begitu orang ini dikhususkan buat Tuhan.
Karena nanti Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel lewat anak yang akan dilahirkan oleh istrinya Manoah ini. Wah, keren banget ya Kak. Iya, keren banget. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Wah, Tuhan Yesus dahsyat. Nah, adik-adik, setelah istrinya Manoah ini mendengarkan perkataan Tuhan itu lewat malaikatnya, dia buru-buru kasih tahu ke suaminya. Dia bilang, Manoah, kamu tahu gak? Tadi ada seorang abdi Allah yang rupanya itu seperti malaikat. Dan dia berkata kepadaku, kalau aku akan mengandung dan melahirkan anak. Dan anak ini nanti tidak boleh minum anggur, minum minuman yang memabukkan. Dan anak ini tidak boleh makan makanan yang haram. Karena anak ini akan dikhususkan sebagai nazir Allah. Lalu kalian tahu apa yang terjadi adik-adik? Manoahnya juga kaget. Serius kamu? Lalu istrinya juga bilang, iya serius. Lalu adik-adik, Manoah ini akhirnya berdoa dan berseru sama Tuhan. Tuhan, apakah benar? Tuhan, nanti anak ini harus aku apakan? Tuhan, aku bingung. Tuhan ajarin aku ya, nanti harus berbuat apa kepada anak ini. Dan Tuhan tentu mendengar seruannya Manoah ini adik-adik. Dan Tuhan mau menjawabnya. Tuhan mau berbicara lagi kepada Manoah dan istrinya. Akhirnya pada suatu hari adik-adik, istrinya Manoah ini sedang berada di ladang. Tapi tidak bersama Manoah, dia lagi sendirian. Dan tiba-tiba malaikat itu datang lagi adik-adik. Lalu istrinya Manoah ini dengan excited, dengan senang. Dan istrinya Manoah ini langsung lari buru-buru menghampiri suaminya. Ayo buruan datang ikut aku. Karena di ladang malaikat Tuhan itu datang lagi kepada aku. Lalu Manoah dan istrinya lari buru-buru ke ladang itu. Dan melihat ternyata memang benar adik-adik. Lalu malaikat ini menyampaikan pesan Tuhan kalau anaknya yang tadi harus tidak boleh makan makanan yang haram dan tidak boleh mabuk karena minuman. Nah adik-adik, pada akhirnya Manoah dan istrinya ini percaya dan mereka mempersembahkan korban buat Tuhan. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah adik-adik, kalian tahu nggak? Waktu kalian berdoa, waktu kalian bertanya sama Tuhan, lagi bingung tentang sesuatu harus melakukan apa. Mungkin kalian lagi ada dalam masalah, pergumulan. Kalian boleh banget loh berdoa, bertanya sama Tuhan seperti yang Manoah dan istrinya lakukan. Kalian tahu gak? Tuhan bisa menjawab doa kita seperti Manoah tadi. Mungkin bisa lewat malaikat Tuhan. Bisa juga Tuhan langsung berbicara kepada kita loh. Lalu kita mendengar suara Tuhan. Itu juga bisa adik-adik. Lalu bisa berbicara lewat apa lagi ya kira-kira Tuhan kita itu? Lewat banyak hal. Juga bisa berbicara lewat hamba-hamba Tuhan. Seperti para pendeta. Lalu kakak-kakak di sekolah minggu. Nah selain itu juga bisa berbicara lewat papa mama kita waktu nasehatin kita. Tapi adik-adik Tuhan juga bisa berbicara lewat apa ayo? Nah kakak mau ambil sesuatu nih. Lewat Alkitab. Nah, dalam Alkitab ini waktu kita buka, lalu kita baca, di sini semua isinya adalah firman Tuhan. Makanya kalau kita mau mendengar suara Tuhan, harus diawali dengan membaca firman Tuhan. Dan apalagi adik-adik, bisa dengan berdoa. Coba, siapa yang di sini sering berdoa? Kakak yakin pasti sini adik-adik suka berdoa ya. Karena berdoa itu tahu gak adik-adik? Itu juga latihan untuk mendengar suara Tuhan loh.
Maka dari itu, yuk sekarang kakak mau ajak kita sama-sama mulai membaca Alkitabnya setiap hari. Dan yuk kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh lebih jelas mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang kami baca setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye. Nah, teman-teman, ketemu lagi kita di ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 10c. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Wah, gampang sekali ya. Ulangi lagi yuk. 1 Samuel 3 ayat 10c. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Oh, wah ini teman-teman pasti sudah langsung bisa deh. Oke, kalau begitu di videoin ya. Jangan lupa di-upload di Instagram masing-masing dan di-tag ke BKR Borderland, oke? Ditunggu ya teman-teman. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada saat ini. Kami ingin berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Opa Niko, Oma Hermin beserta keluarga besarnya, Dedi Peter, Bunda Christine beserta keluarga besarnya. Kau jaga, Kau lindungi, Kau berikan kesehatan, Kau pakai mereka lebih dahsyat lagi. Engkau urapi dengan kuasa darah-Mu, Kau berkati di dalam pelayanan dan pekerjaannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada. Kau jamah ya Tuhan, Kau jaga, Kau lindungi, Kau berikan kesehatan, Kau berikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan. Kau berkati di dalam pekerjaannya, Kau berikan roh sukacita dan kedamaian di dalam keluarga mereka, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk teman-teman sekolah kami. Kau berikan kesehatan, Kau jaga, Kau lindungi, Kau berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Kau berikan kesabaran di dalam mendidik kami, Kau berikan kepintaran di dalam mengerjakan soal-soal yang dari guru-guru kami. Engkau berkati ya Tuhan kami ya Bapa. Engkau jadikan kami anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang taat, dan anak yang dengar-dengaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir ya Tuhan. Kau bangkitkan anak-anak generasi Yeremia ya Tuhan, yang cinta mati-matian ya Bapa, yang tidak kompromi dengan dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kau bangkitkan ya Tuhan, Kau selamatkan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah ya Tuhan, Kau jaga, Kau lindungi ya Bapa, supaya mereka mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan, dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami yang kami cintai. Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Allah terjadi atas bangsa Indonesia. Pemulihan terjadi, hujan pertobatan terjadi. Tuhan, sertailah Presiden kami dalam memimpin bangsa Indonesia. Bapak juga sertai Wakil Presiden, Menteri-Menteri, dan setiap jajarannya. Tuhan, pulihkanlah perekonomian bangsa kami. Indonesia terlepas dari krisis ekonomi global. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa. Biarlah bangsa-bangsa menerima lawatan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap bangsa-bangsa dipulihkan. Biarlah setiap bangsa-bangsa mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini.
dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Bank Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berseru sama seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari anak-anak kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom.